Chapter 41. Tuan, lihatlah inti emasku, besar dan bulat. Mendesis. Di gerbang Gunung Pesianzong terdengar suara terengah-engah. Di bawah tatapan kaget dari murid-murid yang menjaga ini, Lisu telah berjalan jauh ke dalam Pesianzong. Tanpa diduga, kakak senior Li telah mencapai inti emas. Ya, itu terlalu cepat. 50 tahun yang lalu dia baru mendirikan yayasan. Pendirian yayasan pada usia 100 tahun, Goldcorp pada usia 150 tahun. Luar biasa. Ini adalah akumulasi tebal yang legendaris. Setelah Lisu Li pergi, beberapa murid di gerbang gunung menyaksikan latar belakang Lisu dan berdiskusi dengan kaget. Mereka berdua terkejut dan iri. Periode inti emas. Murid-murid di sini, kecuali satu murid pada periode pendirian yayasan, semuanya berada pada periode pemurnian Qi. Tidak mungkin seorang penatua di periode inti emas datang untuk menjaga gerbang gunung. Ada formasi besar di luar. Jika itu adalah musuh, bahkan jika formasi tidak diaktifkan sepenuhnya, musuh biasa tidak akan menerobosnya begitu cepat, yang cukup bagi Pesianzong untuk bereaksi. Oleh karena itu, cukup memiliki murid dari periode yayasan pendirian yang menjaganya. Itu terlalu rendah. Murid-murid dalam periode pemurnian Qi ini masih sedikit gelisah tentang apakah mereka bahkan dapat mendirikan yayasan pendirian. Lisu sekarang adalah dalam fase inti emas. Tidak hanya kekuatan basis kultivasi meningkat pesat, tetapi umurnya lebih dari 2 kali lipat dibandingkan dengan periode pendirian yayasan. Bagaimana ini tidak membuat iri? Murid dari tahap akhir yayasan pendirian juga sangat iri. Masih menyesali bahwa dia tercengang barusan dan tidak punya waktu untuk memberi selamat kepada Lisu. Ketika Lisu membuka Pesianzong, dia harus memberi selamat dan menyanjungnya. Saudara Li mungkin akan menjadi penatua. Murid tahap akhir pendirian yayasan ini berpikir, di Pesianzong sesepuh semuanya adalah pembudidaya inti emas. Tentu saja kultivator tahap inti emas yang sama, tahap awal, tahap tengah, dan tahap akhir juga sangat berbeda. Padahal itu adalah lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, dan celahnya juga besar. Tapi kali ini Lisu menembus tahap inti emas dan mencapai level baru, sangat mungkin untuk menjadi penatua. Segera Lisu datang jauh-jauh ke aula utama. Sepanjang jalan saya bertemu dengan beberapa murid dalam periode pemurnian Qi, tetapi beritanya belum menyebar, dan murid-murid dalam periode pemurnian Qi ini tidak dapat secara akurat melihat perubahan pada Lisu. Semua orang merasa bahwa Lisu telah banyak berubah, membuat orang merasa seperti ketika mereka biasanya bertemu penatua. Tapi mereka tidak seperti murid pendiri yayasan yang bisa menebak dengan berani. Kakak Li memberiku perasaan yang sama sekali berbeda hari ini. Ya, ketika aku melihatnya, aku merasa ingin melihat ke atas. Setelah bertemu Lisu, kedua murid dari periode pemurnian berdiskusi dengan suara rendah. Murid-murid periode pendirian yayasan tidak bertemu dengan mereka, kecuali untuk para murid yang bertugas. Sebagian besar murid dari periode yayasan pendirian terbenam dalam kultivasi. Semakin tinggi basis budidaya, semakin lama waktu pelatihannya. Sangat sulit bagi seorang murid dalam periode pemurnian Qi untuk menjadi seperti seorang murid dalam periode pendirian yayasan, yang dapat melakukan pelatihan pintu tertutup selama beberapa tahun atau lebih sekaligus. Mereka biasanya keluar jalan-jalan setiap beberapa hari atau sedikit lebih lama, lalu melanjutkan latihan. Tolong beritahu saya bahwa murid Lisu akan datang menemui master. Di aula utama, Lisu berkata kepada murid perempuan yang sedang bertugas, Tuan harus berada di belakang gunung. Murid perempuan turun untuk melapor. Saudara laki-laki, setelah beberapa saat, kepala sekte belum juga datang, tapi Suyun datang. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita itu. Begitu dia datang, Suyun memperhatikan perubahan pada Lisu. Tuan, saudara, apakah Anda sudah mencapai periode inti emas? Suyun tertegun. Lisu tersenyum. Ya, saudari muda. Ekspresi wajah Suyun tiba-tiba menjadi sangat menarik. Alasan yang menarik adalah karena jelas bahwa dia sangat senang ketika mendengar berita itu. Ini adalah reaksi bawah sadarnya. Dia langsung senang untuk Lisu. Tapi setelah dia bahagia, Suyun teringat taruhan antara Lisu dan Master. Lisu menang kali ini. Bukankah dia akan menikahinya? Nyatanya meski dia kalah, nikahi dia juga. Kali ini adik perempuan junior yang cantik ini menjadi pemalu. Merasa malu dan bahagia pada saat yang sama, tampaknya adik perempuan junior ini bahkan lebih cantik. Selamat saudara. Setelah beberapa saat, Suyun menahan rasa malunya dan memberi selamat kepada Lisu. Apakah kamu dalam periode inti emas? Sebuah suara terdengar. Master ada di sini.
Lisu menoleh untuk melihat, dan pemimpin berbaju putih muncul tidak jauh dari sana. Dia sudah memastikannya dari aura Lisu. Tatapan tuannya cerah, dan kejutan yang jelas terlihat di dalam. Jelas sekali. Dia juga tidak menyangka Lisu akan mencapai tahap intimas secepat ini. Masih lebih dari setahun sebelum dia bertaruh dengan Lisu. Dalam 5 tahun terakhir, Master Sekte masih bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan diri Lisu di waktu luangnya. Waktu yang dia nantikan adalah ketika periode 5 tahun berakhir. Tapi dia tidak pernah menyangka akan bertemu Lisu secepat ini. Apalagi Lisu sudah dalam periode terobosan Gold Core. Napasnya murni, esensinya sebenarnya kuat. Ini memang periode inti emas. Setelah beberapa saat, di aula utama Peishanjong, suara Master Sekte terdengar. Meskipun dia sangat meyakinkan tentang Lisu, tapi dia masih menguji Lisu untuk mencegah Lisu mengambil jalan pintas seperti Devil Cultivator. Setelah memastikan, tatapan kepala sekolah menunjukkan ekspresi penghargaan. Tatapannya berbalik dan menyalakan tubuh Lisu. Sejak pendirian Yayasan Lisu yang berusia 100 tahun, dalam 50 tahun terakhir dia berulang kali mengejutkan orang. Itu baik-baik saja sebelumnya. Kali ini Master cukup terkejut. Di samping Suyun tidak tahu harus memikirkan apa, dan Hong Xiaopei mencium pipinya. Tuan itu akhirnya memalingkan muka, mengangkat kepalanya dan memberi Lisu sebotol obat. Pil obat di sini seharusnya memiliki efek pada Anda. Menghemat makanan, pil obat semacam ini tidak mudah disuling, kata guru. Terima kasih Tuan, kata Lisu. Dia tidak mengambil inisiatif untuk menyebutkan taruhannya. Master hendaknya tidak mengingkari utangnya. Konsolidasikan dengan baik untuk pernikahanmu dengan Yun-Er. Setelah kamu mengkonsolidasikannya, pilihlah tanggal yang baik dan menguntungkan. Untuk yang lainnya, lakukan saja seperti yang kau katakan. Tapi kultivasi di periode inti emas tidak mudah. Kau yang paling pemimpin dengan tegas tidak mengingkari utangnya. Tapi dia sepertinya masih ingin membujuk Lisu. Namun di tengah pidato, sang master berhenti lagi dan menghela napas yang jarang. Saya kira sayang sekali Lisu telah mencapai Gold Core begitu cepat, tapi dia masih belum berkultivasi dengan baik. Tuan, saudari muda, sebenarnya saya tidak perlu menguatkan diri lagi. Saya berencana untuk berdiskusi dengan Tuan dan saudari muda. 3 bulan kemudian saya akan menikah dengan saudari muda saya. Saya ingin tahu apakah tidak apa-apa. Lisu berburu berkata. Jangan salahkan dia karena terburu-buru. Wajar saja memanfaatkan situasi. Jika tidak pernikahan akan tertunda di kemudian hari. Selain itu, dengan memanfaatkan usia muda Suyun, suaminya akan memiliki 1 atau 2 anak yang tidak akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Tidak perlu konsolidasi. Mungkinkah inti emasmu di atas peringkat ke-6? Tanya tuannya. Semakin rendah level inti emas, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengkonsolidasikannya. Mendengar apa yang dikatakan Master, Lisu memikirkannya dan memutuskan untuk memamerkan inti emasnya sendiri. Ada beberapa keuntungan melakukan ini. Salah satunya adalah menghilangkan sepenuhnya kemungkinan keraguan di Master dan mencegah tuannya berpikir bahwa Lisu telah tersesat. Yang kedua adalah memberitahu tuannya seberapa kuat Lisu. Jika tidak, Master mungkin akan mengkhawatirkannya di sana di masa depan dan ingin membantu Lisu memotong takdir. Sebenarnya agak berbahaya bagi pembudidaya inti emas untuk mengorbankan inti emas. Umumnya beberapa kultivator memilih melakukan ini saat mereka putus asa. Misalnya, inti emas yang meledak sendiri atau semacamnya. Tapi Lisu sangat meyakinkan tentang pemimpinnya. Oleh karena itu, Lisu memuntahkan inti emasnya sendiri ketika dia membuka mulutnya. Begitu inti emas keluar, seluruh aula besar terkejut. Master kepala sekte tertuju pada inti emas, dan ekspresi di matanya yang indah berangsur-angsur berubah. Tuan, lihat inti emasku besar dan bulat, seharusnya peringkat pertama. Oke. Chapter 42. Penatuali menikahi kakak perempuan. Di aula besar terlihat jelas bahwa ekspresi Master telah berubah secara signifikan. Tatapannya benar-benar tertarik dengan inti emas Lisu. Inti emas Lisu sangat besar. Kebesaran semacam ini didasarkan pada periode inti emas terobosan Lisu. Bahkan jika itu adalah Gold Core kelas 9, jika lawan dapat mengolah hingga tahap akhir Gold Core, maka Gold Core akan menjadi sangat besar. Tapi Lisu baru saja menembus Gold Core dan itu masih level pertama Gold Core. Ukuran inti emas ini sungguh menakjubkan. Semakin besar Gold Core di awal, semakin kuat True Energy, semakin kuat rem, dan semakin lama kemampuan untuk melanjutkan pertarungan. Singkatnya, ada terlalu banyak manfaat.
Selain itu, inti emas saat ini lebih besar, dan ketika tahap akhir inti emas tercapai, inti emas akan menjadi lebih besar. Manfaat lainnya adalah terobosan gold core peringkat pertama periode Nation Soul juga lebih mudah. Tentu saja, apakah tahap Nation Soul dapat ditembus atau tidak bergantung pada terlalu banyak faktor. Tetapi hambatan yang dihadapi oleh gold core peringkat pertama jauh lebih kecil. Setelah terobosan, itu akan menjadi lebih kuat. Oleh karena itu, umumnya para pembudidaya yang belum pernah melihat harapan inti emas seumur hidup sama sekali tidak peduli dengan nilai inti emas. Bagi mereka, selama mereka bisa mendapatkan gold core, alhamdulillah. Namun mereka yang sedikit lebih berbakat akan berusaha sebaik mungkin untuk mengejar nilai gold core. Nilai inti emas bersifat kualitatif. Pada saat inti emas dan setelah periode inti emas terobosan, lebih dari 100 kali lebih sulit untuk ditingkatkan. Pemimpin tidak pernah berpikir bahwa inti emas Lisu akan sebesar ini. Dia berjalan mendekat, dan penampilan inti emas Lisu tercetak di pupilnya seperti mutiara hitam. Setelah menonton ini selama sekitar 1 menit, sang master menarik napas dalam-dalam. Matanya yang indah menatap Lisu, dan ada kejutan yang jelas di matanya yang indah, serta kekaguman dan kekaguman. Aku tidak menyangka kamu bisa memadatkan inti emas peringkat pertama. Aku meremehkanmu. Sebelumnya kamu benar-benar tidak perlu terlalu banyak berkonsolidasi, kata Master. Sekarang ada jejak penggarap setan di daerah ini. Tidak ada jaminan bahwa orang-orang dari sekte setan tidak akan datang ke sini. Sebelum Anda cukup kuat, cobalah untuk tidak mengungkapkan level inti emas Anda. Jika tidak, penggarap setan akan sangat tertarik padamu. Kepala itu berkata lagi. Lisu memasukkan inti emas ke dantian dan berkata, "Oh, terima kasih guru, telah mengingatkan saya," kata Lisu. "Karena itu masalahnya, maka ikuti rencanamu. Kamu dan Yun-Er akan menikah dalam 3 bulan. Kebetulan juga mengadakan perayaan untukmu. Pada saat itu, aku akan mengundang orang-orang dari 2 sekte abadi lainnya untuk berpartisipasi," kata guru. Pei Xianzong juga ingin mengadakan perayaan untuknya. Ini tidak bertentangan dengan perayaan Lisu. Perayaan Pei Xianzong terutama setara dengan mengumumkan budidaya dunia abadi di area 3 gerbang abadi, dan Pei Xianzong telah melahirkan seorang kultivator tahap inti emas. Ini terutama di hadapan 2 sekte abadi lainnya. Perayaan Lisu terutama untuk dunia sekuler, penggarap nakal dan keluarga Xiuxian. Penggarap nakal biasa tidak banyak yang memenuhi syarat untuk memasuki Pei Xianzong untuk berpartisipasi dalam perayaan itu. Ya Tuan, dalam hal ini Lisu secara alami membiarkan Master mengaturnya. Selain itu, kamu bisa menyebutkan identitasmu. Mulai hari ini kamu adalah penatua Pei Xianzong. Kamu tidak perlu memegang posisi tertentu dan menikmati perlakuan dari penatua. Dalam keadaan normal, kamu tidak perlu mengambil tindakan, dan itu tidak akan membuang waktu Anda. Master itu berkata lagi, "Ya Tuan." Lisu masih di bawah belas kasihan Master. Melihat kerjasama Lisu yang langka, sang pemimpin tampak sedikit tidak terbiasa. Bagaimanapun, dia melamar 2 kali sebelumnya. 1 kali ditolak oleh Lisu, dan yang lainnya juga merupakan penolakan terselubung. "Xiaolan akan membawamu ke gua abadi sebentar lagi, dan akan ada upacara penobatan penatua besok," kata guru. Penatua dimahkotai. Penobatan biasanya adalah penobatan raja dan kaisar, tetapi tetua Pei Xianzong memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada raja dan kaisar sekuler. "Oke guru," kata Lisu. "Selamat kakak senior, aku tidak menyangka kakak senior begitu kuat." Di samping, Suyun menatap Lisu dengan mata penuh kekaguman. Dia tampak sedikit pemalu, namun emosi di matanya menjadi lebih kuat. Karena dia belum melewati pintu, dia masih dipanggil kakak Lisu. Tapi untuk calon suaminya, cinta di hati Suyun menjadi semakin kuat. Masuknya junior sister ke negara ini juga sangat cepat. "Setelah kita menikah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu dan membantumu mencapai gold core secepat mungkin," Lisu berkata dengan lembut. Suyun mendengar suara Lisu, hatinya penuh dengan rasa manis. Ke samping, Tuan diam-diam pergi. "Jika Anda tinggal lebih lama, Anda akan menjadi bola lampu, dan Anda akan ditaburi makanan anjing oleh keduanya." "Li Tetua, haha, Li Elder, aku tidak menyangka kamu begitu cepat. Selamat kepada Tetua Li karena sudah mencapai inti emas." Keesokan harinya, setelah upacara penobatan tetua yang dihadiri oleh sejumlah besar murid Pei Xianzong, Lisu dikelilingi oleh tetua dan murid Pei Xianzong. Pei Xianzong memiliki total 4 sesepuh di tahap inti emas, kecuali 1 penatua di tahap tengah inti emas, yang lainnya berada di tahap awal inti emas. Sekarang menghitung Lisu ada 5. Saat ini di Pei Xianzong hanya ada 3 penatua inti emas. Ada 1 lagi duduk di tambang batu roh di Gunung Mangkang. Pei Xianzong masih memiliki 2 tambang batu roh di tangannya, tetapi keduanya hampir ditambang, dan hanya ada sedikit batu roh yang tersisa.
Jadi tidak perlu seorang pembudidaya yang kuat untuk duduk di sana. Setelah upacara penobatan penatua, Li Su secara resmi menjadi penatua Peixianzong. Ketika para murid melihat Li Su, mereka berhenti memanggil Li Senior Brother, tetapi Li Elder. Ketika para tetua melihat Li Su, mereka berhenti memanggil Li Su dengan namanya dan juga memanggil Li Su Elder. Ada pengecualian. Su Yun misalnya masih memanggil Li Su Senior Brother Li karena dia mengikuti ketua sekte. Keduanya adalah murid langsung dari sang master. Namun setelah beberapa bulan dia mengubah panggilannya lagi. Aku harus menelepon suamiku. Judul master tentu saja tidak berubah. Usai upacara penobatan, Li Su kembali ke rumah Li untuk mempersiapkan pernikahan. Pada saat yang sama, berita bahwa Li Su menjadi kultivator di fase inti emas menyebar dengan cepat setelah keluarga Li mengirimkan banyak undangan. Aku tidak berharap senior Li benar-benar menembus periode inti emas. Kita harus menghadiri perayaannya. Setelah mendapat kabar, beberapa penggarap nakal memutuskan untuk pergi ke pernikahan Li Su. Keluarga Li mengirimkan beberapa undangan dan pada saat yang sama mengeluarkan dekret menyambut semua penggarap nakal yang bersedia datang ke perayaan tersebut. Keluarga Li juga menjadi sangat hidup. Sejumlah besar klan kembali dari tempat lain. Peristiwa besar semacam itu adalah peristiwa terbesar di mata keturunan keluarga Li. Dan dengan terobosan inti emas Li Su, status keluarga Li di seluruh kerajaan Bu tidak tertandingi. Orang-orang di keluarga kerajaan mungkin khawatir di sana setiap hari karena takut Li Su tiba-tiba tertarik dan membiarkan keturunannya menjadi kaisar. Karena itu orang-orang di keluarga kerajaan juga paling aktif. Sejumlah besar hadiah ucapan selamat dikirim lebih awal. Dan kali ini dikatakan bahwa bahkan kaisar akan secara pribadi mengirim untuk datang ke rumah Li. Sorotan keluarga Li juga sama untuk sementara waktu. Dalam kegembiraan ini ada lebih dari 2 bulan berlalu dalam sekejap. Di akhir bulan ketiga, Li Su berangkat dengan pesta pernikahan besar. Hari untuk menikahi adik perempuan saya telah tiba. Pada saat yang sama, setelah Li Su tiba di Peixianzong, perayaannya disiapkan Peixianzong untuk Li Su terjadi tepat pada waktunya. Pernikahan bersamaan dengan perayaan juga lebih meriah. 2 sekte abadi lainnya telah mengirim banyak pembudidaya abadi untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut. Banyak hadiah ucapan selamat juga disiapkan. Hadiah ucapan selamat ini secara alami akan menjadi milik Li Su.